TVRI Sulawesi Tenggara dan pemirsa Sultra TV. Senang sekali saya Dian Rahma kembali hadir di hadapan Anda. Tentu memang pada kesempatan kali ini, seperti yang kita ketahui ya, Pesta Demokrasi sebentar lagi akan digelar di tahun 2024. Tentu segala persiapan, segala suasana euforia yang saya yakin ini pasti sudah mulai terasa hingga saat ini. Sehingga penting bagi kita untuk terus menjaga kemeruahan dari Pesta Demokrasi. Jangan sampai kita menciptakan situasi yang akhirnya rusak karena kita terprovokasi oleh isu sara, berita hoax, dan juga ujaran kebencian. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini telah bergabung bersama kami Bapak Kombes Pol Tumpal Damayanus SHMH selaku Kepala Biro Operasi Polda Sulawesi Tenggara. Ya, Assalamualaikum Mbak Dian, Assalamualaikum pemirsa TVRI dan Sultra TV. Ya. Beliau selaku Kepala Biro Operasi Polda Sulawesi Tenggara yang juga bergabung, dan tentu saya yakin pemirsa di rumah sudah sudah yakin nih, kalau berbicara dengan Bapak Polisian otomatis terkait bagaimana biar menjaga kestabilisasi keamanan yang ada. Dan saya langsung saja minta tanggapan Bapak. Ini kan memang agak sedikit menarik sebenarnya Pak, karena baru di tahun ini atau baru nanti di tahun 2024 Pesta Demokrasi itu diselenggarakan sekaligus. Jadi setelah pemilu, beberapa selang kemudian, beberapa bulan lanjut di pilkada. Ini kan otomatis persiapannya berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Lantas kalau dari pihak Polda Sultra sendiri seperti apa Pak? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pemirsa Sultra TV, semoga dalam keadaan sehat, dan Mbak Dian juga. Ya. Jadi memang pemilu itu akan serentak dengan pilkada di tahun 2024. Tetapi kita biasanya menyebut dengan nama Pesta Demokrasi. Kalau kita bilang itu Pesta Demokrasi, berarti pesta itu ya ini hajatnya masyarakat. Jadi mari kita semuanya mengawal supaya pesta kita ini bisa berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kalau Polda Sultra itu sejak Januari 2022 kami sudah mempunyai strategi. Jadi strategi itu di kita ada preemptif, ada preventif, dan ada represif. Saat ini kita di tahap preemptif atau pencegahan dulu. Di dalam pencegahan itu ada tahap-tahap. Pertama, kita sudah memapping dulu kerawanan-kerawanan potensi yang berdasarkan pilkada tahun lalu atau pemilu tahun lalu. Jadi disitulah kita kumpulkan potensi-potensi itu Mbak Dian ya. Kita inventarisir dulu. Ini potensinya apa? Ini daerahnya dulunya ceritanya bagaimana? Di tahap apa ada potensi yang paling tinggi. Nah, dari potensi-potensi tersebut baru kita tetapkan cara bertindaknya bagaimana nanti. Ya. Selain itu, kita juga melihat tahapan-tahapan pemilu ini dengan pilkada. Tahap mana yang paling krusial? Biasanya kan kita tahu kalau tahap kampanye. Nah, ini kan kampanye ini. Yang biasa sering semuanya kan keluar. Betul. Para pendukung keluar, para elit partainya keluar, para tim suksesnya keluar, dan bertemulah mereka di lapangan. Ya, sehingga ada potensi. Karena dari satu titik, misalnya tim suksesnya ada di titik A, kampanyenya di titik B. Nah, perjalanan inilah yang mungkin ada potensi, dan itu kami sudah harus antisipasi. Nah, jadi untuk tahap ini Mbak Dian, kita memapping mana potensi kerawanan-kerawanan yang bisa menjadi titik untuk menjadi potensi yang rawan nanti di 2024. Kemudian setelah memapping, kita juga penggalangan. Penggalangan artinya dengan stakeholder, kita duduk bersama dengan para pimpinan TNI, Bawaslu,
KPU sama-sama ini bagaimana ini supaya persiapannya bagus nanti di hari H Ya. di pemilu dengan pilkada. Nah, demikian Mbak Dian. Siap. Dan yang seperti sempat saya singgung tadi di awal ya Pak, jadi memang kan pemilu dan pilkada ini di tahun yang sama. Ya. Jadi effortnya, persiapannya tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Kalau Bapak sendiri menanggapi ini bagaimana? Berarti ini akan ada kerja ekstra Ya. dong Pak? Ya, memang begitu Mbak Dian. Jadi pemilu itu di bulan Februari, hari coblosnya 14 Februari, kemudian pilkadanya di 27 November. Saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran, kita siap main panjang begitu. Oke. Jadi main panjang itu sudah kita susun pasukan, kita sudah susun sistem backup, baik regional di Polda Sutra sendiri, kita juga sudah susun permintaan BKU dari Mabes Polri. Sehingga kita betul-betul atensi pelaksanaan pemilu dan pilkada ini, walaupun memang panjang, kita harus siap. Nah, begitu Mbak Dian. Jadi memang harus siap segala kondisi apapun ya Pak ya. Dan kita tahu juga sempat tadi singgung bahwa ya semua pihak sebenarnya harus berkolaborasi di sini. Menurut Bapak bagaimana bentuk atau kolaborasi yang harus dibangun? Selain tadi sempat disinggung ada KPU, Bawaslu, pemerintah dalam hal ini juga Kesatuan Bangsa dan Politik. Lantas pihak-pihak mana lagi sih Pak yang sebenarnya memang memiliki peran penting untuk melakukan kolaborasi tersebut? Ya, jadi kita pernah Forkopimda diundang oleh Kesbangpol untuk membicarakan strategi pengamanan atau strategi pelaksanaan pemilu dan pilkada. Kita sudah melaksanakan diskusi itu kira-kira 3-4 kali lah. Kemudian yang penting memang ada tiga unsur. Jadi pelaksana pemilu, pihak pengamanan pemilu, dan masyarakat peserta pemilu. Jadi kalau kita pihak pengamanan, kita tetap bersinergi dengan rekan kita TNI. Kemudian untuk bersinergi dengan KPU dan Bawaslu, supaya untuk KPU pelaksanaan pemilu itu harus betul-betul berjalan lancar. Kemudian kalau ke Bawaslu seyogyanya mampu mengawasi segala kegiatan pemilu yang telah berjalan dan berkolaborasi dengan kita. Juga termasuk para calon, kemudian tim suksesnya untuk memberikan situasi damai dan aman. Biasanya kita itu nanti pada saat memulai pemilu atau pilkada ada seperti deklarasi damai lah. Oh iya. Supaya disampaikan kepada masyarakat, disampaikan kepada para kontestan, ini pesta untuk memilih sebuah harapan ke depan, 5 tahun ke depan. Jadi kalau bahasanya pesta ya harus bergembira semua, iya, jangan ada selisih-selisih. Betul sekali. Nah ini sebenarnya yang demokrasi. rawan Pak, ini yang rawan sebenarnya. Apalagi tadi Bapak kan sempat menyinggung bahwa saat ini di tahap ini Polda Sutra sudah mapping ya daerah-daerah mana yang potensi rawan biasa gitu. Tapi boleh tidak Pak dibocorkan kira-kira daerah mana sih sebenarnya Pak kalau berangkat dari histori pemilu-pemilu sebelumnya untuk daerah Sutra? Gitu ya. Boleh ya? Jadi kalau rawan itu kan ada rawan 1, rawan gitu, 2, tingkatan rawan juga 3. ya Pak ya? Ya jadi misalnya kita mapping dulu, kita dapat sumber data dari KPU dan Bawaslu. Waktu pilkada kemarin ada kejadian apa sih di suatu daerah? Oh ada ini, ada ini. Kemudian kita cek itu kejadian itu berpotensi atau tidak? Berpotensi terjadi lagi atau tidak? Nah biasanya andai kata memang sudah rawan 1, rawan 2, rawan 3 kita mapping, nah itulah kita sosialisasi, kemudian kita kolaborasi, kita gandeng semua supaya nanti pelaksanaannya itu ya tidak terjadi lagi. Karena ini kan kita sepakat ini pesta demokrasi. Iya, jadi jangan sampai nantinya yang tadi katanya pesta malah berubah menjadi sesuatu yang bukan pesta jadinya kan gitu. Siap. Nah lalu Pak, apakah berarti ini yang akhirnya akan ada strategi atau perlakuan khusus sebenarnya mengingat pilkada dan pemilu ini digelar berturut-turut di tahun yang sama? Itu juga Pak. Ya memang
kemarin juga kita Forkopimda bersama KPU dan Bawaslu memang menyebut ini harus ada kekuatan penuh kah atau ada perhatian khusus. Memang betul. Memang itu istilahnya simultan. Setelah pemilu kita lanjut pilkada. Makanya seperti yang saya sampaikan, kita sudah punya upaya tadi preemptif dan gakum sudah. Tetapi itu semuanya harus berkolaborasi sehingga keamanan pemilu itu tanggung jawab bersama. Memang betul Mbak, ini 2004 panjang banget. Panjang. Tapi memang kita harus laksanakan dan kita yakin pesta itu mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Dan bahkan hawa-hawanya pun sudah mulai terasa nih Pak. Ya. Padahal kita belum masuk 2023 ini, tapi Ya. sudah mulai gimana Ya. nanti di 2024 ya. Jadi luar biasa, berarti mari kita sama-sama menjadikan ya 2024 itu adalah sebagai apa ya, ajang untuk betul-betul merasa ya kita punya hak untuk memilih, dan mari kita suarakan hak tersebut dengan begitu baik. Jangan sampai kita rusak dengan hanya karena perbedaan pendapat, hanya karena mungkin kita terprovokasi. Jadi itu yang kita harapkan tidak terjadi di 2024. Dan baik pemirsa, setelah yang satu ini kita masih akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap dalam Dialog Khusus. Terima kasih pemirsa Sontra TV dan juga pemirsa TVRI Sulawesi Tenggara. Kita kembali lagi dan luar biasa pada kesempatan ini memang lagi-lagi masih bersama dengan Bapak Kombes Pol Tumpal Damayanus. Memang penting sekali menjaga keamanan, menciptakan suasana yang sejuk, damai gitu kan ya Pak. Agar tercipta nanti pilkada yang bukan hanya menjadi ajang pesta demokrasi, tapi juga di sini ajang mempersatukan perbedaan yang ada. Kita tahu juga masyarakat Sulawesi Tenggara ini kan banyak Pak, berheterogen ya. Jadi banyak suku, banyak adat, istiadat yang berbeda-beda. Apalagi kalau sudah bilang tadi masing-masing punya jagoan, masing-masing jadi tim sukses, biasanya ini yang ribut timnya Pak. Padahal si calonnya ini biasa-biasa saja, kan biasa begitu terjadi. Nah lantas menurut Bapak bagaimana dengan kondisi masyarakat yang memang banyak, beragam? Tentu perbedaan-perbedaan itu yang otomatis bisa menjadi perpecahan apabila tidak ada kedamaian di situ. Menurut Bapak seperti apa? Ya, betul juga Mbak Dian. Memang penduduk Sulawesi Tenggara ini kan heterogen. Kemudian nanti juga pemilu ini atau pilkada ini kan masing-masing punya pilihan tersendiri. Tetapi kami himbau sebagai pihak keamanan, tetap seluruh pihak dan bersama stakeholder, mari kita mengembangkan sifat adem ayem sehingga pelaksanaan pemilu dan pilkada bisa berjalan dengan lancar. Memang seperti yang disampaikan Mbak Dian, ya antar masyarakat mungkin pemilu atau pilkada pilihannya beda. Mungkin juga satu keluarga beda. Tetapi kedepankanlah sikap tidak saling bermusuhan gara-gara pilihan. Oleh karena itu, tolong nanti para calon, para tim sukses, mari kita mengembangkan sifat adem ayem supaya pelaksanaan pilkada ini bukan malah menjadi meruncingkan perbedaan, tetapi malah memperkuat persatuan demi kemajuan masing-masing kabupaten. Karena pilkada dengan pemilu bukan hanya sekedar pesta, tetapi itu memberikan harapan ke depan untuk pemimpin-pemimpin kita di 5 tahun mendatang. Sehingga mari kita hargai perbedaan dalam pemilih dengan mengedepankan sifat toleransi, menghargai perbedaan, menghargai pilihan masing-masing. Iya, saya setuju gitu, Pak. Karena memang pro dan kontra inilah yang pasti akhirnya ada memang memicu Pak menjadi bumerang yang akhirnya nanti merusak marwah
dari pesta demokrasi itu. demokrasi. Jadi kalau menurut Bapak sendiri ya berarti apa ini yang harus memang diperbaiki? Apakah pro dan kontra itu Pak yang sebenarnya harus apa ya dibuat sedemikian rupa agar tidak merusak marwah pesta demokrasi atau seperti apa nih? Iya Mbak Dian, memang pro dan kontra itu memang tidak bisa kita hindari. Cuma kita akan mengerem bagaimana supaya itu tidak meruncing. Mari kita waspadai, mungkin di medsos ini kan cepat untuk menyebarkan, sehingga apabila ada berita-berita tolong dikonfirmasi, tidak reaktif, ya tidak reaktif. Dapat ini reaktif ini kalau sudah melebar nanti tidak terkendali. Mari kita masing-masing menahan diri. Perlu dikonfirmasi apabila ada berita atau ada tayangan atau ada WA atau ada SMS, konfirmasilah ya sehingga kesejukan itu tetap ada. Apalagi jangan sampai meruncing. Nah, ini kalau sudah meruncing tajam nanti akan berpotensi. Nah, memang pro kontra itu tidak bisa kita hindari. Tetapi mari kita mengedepankan kedamaian. Perlu konfirmasi, perlu koordinasi, sehingga ada berita bisa kita mencari kejelasannya dan tanpa sempat melebar. Jadi begitu, konfirmasi dan koordinasi yang itu yang harus masyarakat jangan reaktif. Wah. Nah, ini juga kaitannya Pak karena memang kan sekarang teknologi yang semakin mudah. Terus juga kemungkinan untuk orang melakukan ujaran kebencian, menyebarkan berita hoax, terus juga menyebarkan isu sara ini sangat sekali mudah untuk terjadi. Nah, lalu berarti bagaimana? Apakah juga pihak Polda Sultra memikirkan hal tersebut, Pak? Bagaimana? Ya, kita memang memikirkan, makanya tadi ada preventif tadi. Kita berkolaborasi dengan stakeholder terkait, dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan para pimpinan partai, supaya kita satu bahwa pemilu ini harus aman, adil, dan tidak menebarkan kebencian. Dan kita juga nanti akan mengontrol di cybernya kita akan kontrol sehingga bisa kita bisa lakukan penyelidikan sampai penyidikan dan mungkin kalau bisa dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana pemilu, kita akan kerjasama dengan Bawaslu. Itu nanti sesuai pelanggaran-pelanggaran apa yang dilakukan ya? Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Jadi berarti masyarakat juga harus hati-hati nih ya, jangan karena pikir sekarang kan oke lah kita tidak bisa face to face bertatap muka, tapi hanya karena jari itu biasanya kan menimbulkan masalah besar Pak yang ujung-ujungnya nanti akan berdampak bukan hanya orang di sekeliling kita, diri kita juga sendiri akan rugi begitu. Jadi memang penting sekali yang namanya jangan membuat sesuatu menahan yang diri lah, benar diri. Pak. Akhirnya membuat sesuatu yang malah merugikan kita. Itu yang kita harapkan jangan terjadi, terutama dalam menyambut 2024 nanti. Nah, lalu Pak, sampai sejauh ini menurut Bapak yang paling penting itu kita menjaga kestabilisasi keamanan kapan Pak? Pada saat persiapankah, ketika hari H pelaksanaan, atau bahkan sampai setelah pelaksanaan pemilu dan pilkada tersebut Pak? Silakan. Sebetulnya memang strategi kita itu semua kita harus siap sebelum, pada saat, dan setelah. Memang ada atensi-atensi tertentu pada saat pelaksanaan. Karena memang pertanggungjawaban kita kan di pelaksanaan. Karena pelaksanaan pemilu itu harus terlaksana. Jadi sehingga kita membagi-bagi itu memang ada potensi. Misalnya kita kalau dari 100%, misalnya potensi yang ada di persiapan 30%. Potensi yang ada pelaksanaan ini ya 20%. Potensi setelah ini 20%, jadi 30, 50, 20%. Karena memang atensinya di pada saat pelaksanaan antara dari kampanye sampai pencoblosan itu. Dan ini memang mungkin karena melihat histori-histori sebelumnya ya Pak. Jadi historis dan tahapan. Karena kan kalau dilihat tahapan kampanye tadi yang saya bilang, nah ini kan kampanye kan bertemunya para pendukung masyarakat di lapangan
kemudian masing-masing kampanye adu program. Mudah-mudahan dalam adu program itu tidak melecehkan pasangan lain Ya, atau sehingga tidak tidak memancing, menimbulkan membuat ini. keruh, tetap melakukan adu program itu tetap adem ayem sehingga kita minimalisir potensi yang ada di kampanye. Oke, gitu. Nah, lalu Pak, menurut Bapak sendiri, sampai sejauh ini apa sebenarnya masih menjadi tantangan yang mungkin saja dihadapi dari teman-teman di Polda Sultra juga dalam hal mengawal Ya. pesta demokrasi ini, Pak? Kalau tantangan dari pilkada yang kemarin, kemungkinan kita tetap akan antisipasi distribusi logistik karena ada yang jauh, ada yang lautan, ada daratan, kita kan ada kepulauan, kemudian ada yang tidak dapat sinyal sama sekali. Nah, itu kerawanan-kerawanan yang bisa menghambat kita. Tetapi kita mungkin sudah ada antisipasi sehingga kita bisa melaksanakan, kalaupun ada hambatan kita minimalisir sehingga lebih baik dari pilkada yang kemarin atau lebih baik dari pemilu yang kemarin. Kalau di Sultra situasi alamnya saja. Oh, tinggal Situasi alam. Kemudian yang terkendala dalam distribusi logistik ini. Ya, karena mungkin melihat area ya, Medan. Area, karena memang ada masing-masing kepulauan-kepulauan itu. Iya, Pak, masing-masing daerah jauh-jauh. berbeda. Gitu. Dan itulah karena memang Sulawesi Tenggara unik yang memang terdiri dari 17 kabupaten kota, ada daratan, Iya, ada daratan, ada kepulauan. Nah, jadi mungkin tantangannya lebih ke sini ya, Pak. Iya. Tapi kalau tantangan lebih ke personilnya gitu atau orang-orang masyarakatnya tidak ya, Pak? Ya, tidak. Kalau saya lihat masyarakat tidak terlalu besar. Nah, memang potensi tetap ada, tapi sampai saat ini masih bisa kita monitor, masih baik. Masih baik. Ya. Oke, ya berarti tinggal kesiapan kita lagi nih sebagai masyarakat Sulawesi Tenggara. Jadi memang betul-betul harus bisa lebih berpikir jernih lah. Ya, Kalau betul. punya pilihan ya silakan pilih dan hati nurani ya. Jangan mau menjadi provokator sehingga akhirnya menciptakan kerusuhan yang tadinya membahagiakan pesta demokrasi ini jadi malah anyep ya, malah bikin sesuatu yang akhirnya dikenang itu tidak baik seperti itu. Oke, setelah yang saat ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana pemirsa, tetap dalam dialog khusus dengan tema Ciptakan Pemilu Damai 2024. Ya. Terima kasih, kita kembali lagi pemirsa TVRI Sulawesi Tenggara dan juga pemirsa Sultra TV. Ya, senang sekali karena memang perbincangan kita kali ini saya harapkan ya bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat Sultra. Jangan mau kita merusak kesenangan kita nanti di 2024 dengan hal-hal yang kalau menurut saya hal-hal kecil yang malah nanti menjadi besar, Pak. Nah, yang selanjutnya berarti saat ini masyarakat sebenarnya harus bagaimana, Pak, yang dilakukan? Harus mempersiapkan diri dari mana dulu ini, Pak? Silakan. Ya. Jadi sebetulnya nanti masyarakat awal pertama ya tetapkan bahwa kita akan menghadapi pesta, berarti kita harus bersenang-senang, jangan ada kegaduhan, jangan ada hoak, jangan ada saling menghina. Nah, jadi menyambut ini betul-betul disiapkan. Seperti yang kita sampaikan bahwa ini adalah hajatnya masyarakat, pergunakan hak pilih, juga bisa juga nanti tanya sama Pak RT mungkin, Pak RW, jangan lupa kelengkapan sebagai pemilih, sudah siap atau belum, atau mungkin juga bisa bertanya-tanya kemana TPS-nya, supaya tidak salah-salah lagi. Kita sudah sampaikan juga kepada KPU segera membuat sosialisasi tentang pendaftaran, mungkin tentang cara, atau juga nanti akan disampaikan
baliho-baliho atau gambar-gambar calon, itu nanti semua diatur. Sehingga masyarakat itu betul-betul siap. Ya, pertama siap, dia gunakan hak pilihnya itu harus terdaftar. Sehingga begitu hari H, oh ya, saya di TPS A, saya di TPS B. Oh, yang harus saya pilih ini. Nah, itu sudah harus dimengerti nanti apabila sudah ada sosialisasi dari KPU. Kemudian tetap hargai perbedaan pemilihan. Iya. Artinya saya pilih A, ya sudah hargai. Saya pilih B, ya sudah hargai. Dan pilih A, dia kan begini, iya. Dia kan latar belakangnya begini, wah ini begini. Apalagi diplesetkan ke SARA itu. Jadi nanti bukannya memilih, malah kita ribut sendiri. Iya, Pak. Jadi masyarakat, saya sampaikan, tetaplah mengembangkan sikap adem, ayem, pergunakan hak pilih, karena itu semua dijamin, semuanya dijamin. Jangan golput, semua harus mempergunakan hak pilih, sehingga pemilihan itu bisa terlaksana dengan baik. Oke. Jadi itu. Nah, terkait bahas masalah golput ini Pak ya, ini kan juga memang dari tahun ke tahun setiap pemilu pasti tetap saja ada yang golput dengan alasan-alasan tertentu. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, apa sih sebenarnya yang memang menjadi paling alasan dasar mereka tidak mau gitu ya. milih ya Pak? Kalau dari hasil historis sebelumnya sebenarnya gimana nih Pak? Iya, sebetulnya golput ini saya juga susah memberikan penjelasan karena saya sendiri belum pernah memilih gitu. Jadi golput ya, mungkin itu karena kalau Bapak kan karena kondisi ya Pak ya. Iya, belum pernah memilih nih golput. Nah. Cuma kan kalau himbauan dari KPU, pergunakanlah hak pilih saudara. Karena hak pilih saudara menentukan harapan ke depan 5 tahun untuk memilih pemimpin di kabupaten maupun kota. Ya, jadi pilihlah. Nah, tapi kalau kenapa ada golput, saya juga nggak bisa ini. Harus harus ada polling juga ini, memilih kenapa golput, karena A, B, C. Nah, karena pribadi kita masing-masing kan, aku pilih A, aku pilih B, aku nggak milih lah. Nah itu Mbak Dian, saya maaf nggak bisa milih, nggak bisa memberikan keterangan kenapa golput. Pertama, saya tidak pernah milih, kan begitu. Kemudian masing-masing punya pilihan sendiri, gitu. Tetapi kita himbau, pergunakanlah hak pilih saudara. Nah, nanti kan yang akan menentukan pembangunan kabupaten kota ya di tangan para pemilih. Di tangan kita sih sebenarnya Pak, di tangan masyarakat kota ya. Iya. Ya. Jadi jangan istilahnya pikir bahwa hak suara saya tidak akan memberikan kontribusi, dampak gitu atau kontribusi tidak sebenarnya. Malah karena kalau ada berpikiran seperti itu, ini yang akhirnya membuat kalau saya yakin lama-lama stigma di masyarakat itu yang akan berbeda Pak. Iya. Dan bahkan akhirnya muncul perpecahan. Nah lalu selanjutnya berarti kan sekarang ini kita sudah tahu sebentar lagi masuk di 2023. Oke, sebentar lagi masuk di 2023 dan otomatis masing-masing dari pihak Polda Sultra dan juga pihak-pihak lain sudah mulai gencar ini melakukan persiapan. Tadi juga Bapak sempat menyinggung bahwa sudah masuk di tahap preventif ya Pak. Oke. Kira-kira kapan untuk masuk ke tahap selanjutnya Pak? Ya. Jadi kan kita sudah diberikan oleh KPU untuk tahapan-tahapan. Ya, ini masih tahap persiapan, tahap pencegahan. Nanti mungkin masuk ke 2023 kita sudah mulai tahap preventif. Nah, tahap preventif itu artinya sudah mulai kita melakukan patroli keliling. Gitu. Setelah di mapping tadi, semua dapat inventarisir tantangan, hambatan yang dulu. Nah, setelah itu kita masuk untuk menyentuh lapangannya. Nah, nanti ada patroli, putar-putar. Itu nanti di patroli tujuannya untuk apa Pak? Apa yang dilihat dalam patroli tersebut? Dilihat
ya kita pastikan kalau patroli itu kan berarti menyentuh masyarakat. Nah, adakah potensi, adakah kerawanan menjelang menghadapi pilkada atau pemilu ini. Berarti Jadi kita langsung komunikasi ya, langsung dengan komunikasi, langsung masyarakat. lihat TKP, langsung dibenarkan di situ. Misalnya kalau kebetulan di sana ada tindak pidana atau ada kerusuhan atau ada gangguan Kamtibmas, bisa kita langsung redam supaya tidak melebar dan berpotensi nanti di hari H itu. Oke, berarti ketika masuk tahap tersebut patroli itu serentak dilakukan Ya. atau sebenarnya nanti akan dibagi per jadwal gitu Pak? Itu gimana? Jadi kalau serentak di seluruh 17 kabupaten kota ini, kalau patroli kita akan atur. Biasanya ada kita bilang jam-jam rawan. Nah, jam-jam rawan ini mana sih? Misalnya jam-jam rawan itu jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Itu Atau termasuk jam rawan ya? ya jam 12 siang sampai jam 1 siang. Atau jam 9 malam sampai jam 10 malam. Itu tergantung Polres masing-masing nanti menentukan jam-jam mana patroli itu akan dilaksanakan. Berarti Dan terus di tempat-tempat koordinasi. mana gitu, di tempat-tempat mana. Oke, terus dilakukan koordinasi bersama teman-teman di Polres Ya. ya, masing-masing kabupaten. Oke, siap-siap. Jadi memang betul-betul persiapan ini bahkan kalau dari pihak kepolisian begitu detail ya. Kalau kita bisa dengar dari penjelasan Bapak Kombes Pol Tumpal Damayanus, dan saya yakin sampai sekarang pun sudah mulai memikirkan ini strategi-strategi Ya. apa yang dilakukan, dan bahkan persiapannya tadi juga itu bertahap masing-masing sudah akan dilakukan. Nah, Ya. Bapak, berarti selain berkolaborasi, apakah memang masyarakat sebenarnya juga harus berperan aktif di sini? Menurut Ya. Bapak seperti apa? Ya memang intinya seperti saya bilang tadi di depan, kalau pilkada damai ini kan ya tanggung jawab bersama. Nah, bukan hanya kepolisian, bukan hanya KPU, semuanya kita bertanggung jawab supaya pilkada ini bisa berjalan dengan lancar gitu loh. Masyarakat salah satu pengaruh besar untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan tertib, ya, sehingga pelaksanaan pemilu nanti atau pilkada bisa berjalan dengan baik. Yang seperti saya sampaikan, ya masyarakat harus pandai. Tadi salah satunya berita hoak, jangan cepat reaktif, itu aja. Jadi masyarakat memang sebagai penentu supaya situasi ini bisa berjalan dengan baik sampai nanti bulan di 2024. Oke, jadi Ya. memang jangan mau termakan provokasi. Ya. Apalagi kalau ini Pak, identik sih sebenarnya biasa ketika masuk di tahun pemilu nanti, pesta demokrasi, istilah serangan fajar. Ya, itu kan biasa Ya. sering juga kita dengar ya. Bukan lagi sering didengar Pak, bahkan mungkin ada beberapa di antara kita bahkan sebenarnya menjadi menerima hal tersebut. Nah, menurut Bapak hal ini termasuk sebenarnya salah satu perbuatan yang tidak dibenarkan ya? Iya. Atau bagaimana sih kalau tanggapan Bapak? Ya memang ada yang bilang serangan fajar. Kalau kita berpikir wah serangan fajar berarti nanti pagi-pagi kita mau diserang gitu ya. Kan, ya, Pak. Serangan fajar itu memang istilah lah, banyak mungkin semua sudah tahu bagaimana serangan fajar itu kayaknya sepertinya ya kan serangan fajar itu malam sebelum Fajarnya, pencoblosan Pak. kan, Iya, gitu. malam sebelum pencoblosan, entah apa yang dilakukan itu, pokoknya ada serangan fajar sehingga ini meresahkan masyarakat. Tetapi intinya dari semua permasalahan itu jangan terprovokasi oleh hoak. Apabila ada pelanggaran pemilu, segera dilaporkan. Apabila ada yang mencoba-coba mengganggu pelaksanaan atau sudah mengganggu pilihan masyarakat, mengganggu artinya betul-betul kita dihentikan, harusnya milih A, kok dipaksa milih B, Ya, jadi kayak kok ada dipaksa intimidasi milih ya, Pak? C. Nah, itu segera dilaporkan.
sehingga kegiatan-kegiatan itu bisa kita hentikan sejak awal. Betul sekali, dan sehingga kestabilisasi keamanan Ya, tetap dalam terjaga. pesta demokrasi nanti Besok bisa harinya kan terjaga gitu. ya Pak ya. Iya betul Iya. sekali. Nah baik pemirsa, jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita masih akan kembali tetap dalam dialog khusus. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi. Jadi penting sebenarnya memang bagi kami Pak, seluruh masyarakat Sultra untuk tetap mawas diri, tetap berpikir realistis bahwa siapapun yang nanti akan terpilih itu pasti akan mampu, berarti sudah dipercaya untuk memberikan kontribusinya yang baik untuk buat kabupaten, kota. daerah kita, buat memberikan segala kerja kerasnya agar membangun daerah lebih baik lagi ke depannya. Ya. Jadi jangan ada yang perlu disesali ketika mungkin nanti jagoannya tidak memenangkan. Ini biasa yang terjadi Pak. Ya. Ketika pilihannya tidak terpilih, yang tadinya mungkin dia bersahabat dengan temannya baik, tapi karena perbedaan pilihan, akhirnya sampai dibawa-bawa, sampai musuhan akhirnya. Padahal ini kan tidak seperti itu, bukan itu yang kita inginkan. Kita inginkan biar bagaimana pilkada ini menjadi ajang bergengsi, menjadi ajang kompetisi bagi orang-orang yang memang layak untuk duduk sebagai pemimpin nantinya. Nah, lalu menurut Bapak bagaimana? Kita melihat bahwa kondisi Sulawesi Tenggara ini kan, kalau saya lihat pas secara umum memang provinsi yang semakin hari semakin maju. Berbagai banyak perubahan, pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini menunjukkan bahwa kita merupakan salah satu daerah yang juga bisa diperhitungkan di nasional bahkan. Nah, lalu kalau menurut Bapak, apakah ini yang memang nantinya akan menjadi potensi juga untuk para siapapun nanti pemimpin daerah kita untuk agar terus melanjutkan pengembangannya, pekerjaannya, atau bagaimana Pak? Silakan. Ya. Jadi Mbak Dian, memang kalau jagoannya tidak menang atau jagoannya kalah, memang masyarakat ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Makanya sebelum pemilu itu atau pilkada, masing-masing Kapolres sudah kami sampaikan agar dibuat deklarasi untuk menciptakan pilkada yang aman dan damai. Nanti di situ ada itu poin-poinnya, mendukung pemilu atau pilkada aman dan damai. Dan terakhir itu biasanya siap menang, siap kalah. Oke. Nah, terus siap menuruti peraturan yang berlaku, baik KPU, Bawaslu maupun tindak pidana pemilu. Nah, itu udah terinci itu. Nah, itu biasanya ditandatangani oleh para calon, kemudian Pak Bupati, kemudian Dandim dengan Pak Kapolres. Intinya sudah ada niat bahwa para calon siap menerima, kemudian para pendukung juga harus siap menerima. Kemudian untuk potensi Sultra, memang kalau dilihat hari makin hari, memang pembangunan ini akan lancar, akan lancar. Nah, itulah yang akan dilihat, mungkin akan dilihat oleh masyarakat atau pemilih ini, mana calon-calon bupati atau calon-calon wakil, calon-calon bupati atau calon-calon wali kota yang memang mereka harapkan untuk membuat maju kabupaten dan kota ini, gitu. Jadi memang tetap kita serahkan kepada pemilih, biarlah pemilih yang menentukan bupatinya dengan wali kotanya berdasarkan pertimbangan masing-masing. Gitu. Kalau bahkan nanti gubernurnya Pak. Gubernurnya silakan, monggo kan gitu, silakan pilih yang memang betul-betul berkapasitas untuk memajukan Sultra. Nah, itu ada di hati dan dalam hati para pemilih. Yang penting jangan merusak itu ya, merusak apa ya,
hati nurani kita dengan provokasi tadi, yang itu yang kita tidak harapkan seperti itu. Dan lagi bahwa memang kita tahu Sulawesi Tenggara khususnya di kota Kendari ini karena sudah sering banyak sekali potensi-potensi daerah, bahkan khusus apalagi kalau di daerah-daerah khusus itu memang ada potensi pertambangan atau pariwisata. Ini kan memang yang menjadi sektor paling paling unggul saat ini, Pak. Bahkan dari Bapak Presiden pun beberapa kali berkunjung ke sini, itu menunjukkan bahwa wah, kita juga punya sesuatu yang wow ini yang bisa untuk terus dikembangkan dan tentu akan berdampak pada masyarakatnya. Ya berarti sekarang kan masyarakat harus berpikir realistis, harus berpikir bagaimana agar sama-sama mendukung, yang penting negaranya kita maju. Berarti menurut Bapak apa yang memang harus dilakukan saat ini masyarakat selain memang menggunakan hak pilihnya nanti di 2024, tapi yang paling terpenting apa sebenarnya? Apakah masyarakat juga berperan penting dalam berkontribusi demi kemajuan daerah kita, Pak? Atau seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Dian. Saya hanya bisa bilang dari sudut saya kan, sudut pengamanan. Artinya dengan situasi aman ini, ya kegiatan-kegiatan ekonomi di Sultra itu akan maju betul-betul setelah dampak pandemi ini. Jadi saya sampaikan kepada para masyarakat, sudah lewat pandemi, mari kita berkarya, mari kita memajukan Sultra ini dengan segala potensi dan segala kekayaannya. Mari kita bekerja, mari kita bahu-membahu supaya Sultra yang kaya dengan bahan tambang ini bisa lebih maju dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu saya harapkan mungkin potensi yang ada itu harus digali terus. Ya, kemungkinan menambah kompetensi masing-masing para pemuda, para masyarakat, para pimpinan daerah, sehingga pembangunan di Sultra bisa menjadi lebih baik. Betul sekali. Apalagi sekarang para generasi muda kita, rupanya sudah berbeda dibanding sebelum-sebelumnya, Pak. Saya melihat keberanian, melihat kecerdasan mereka yang tiap hari terus berkembang. Ini kan menunjukkan bahwa kita juga sudah siap untuk berkontribusi bagi daerah kita. Karena ketika orang sibuk mungkin memikirkan bagaimana daerah kita nanti, yang jadi pertanyaan sekarang adalah apa yang bisa kita lakukan untuk daerah ini, kan seperti itu. Tapi kalau Bapak secara umum melihat generasi-generasi muda kita bagaimana sih, Pak? Kalau dari gambaran Bapak saja, gambaran umum. Pak, mohon maaf sebelumnya, untuk di Sultra sudah sejak kapan? 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. Ya. Boleh lah untuk di 2 tahun ini bagaimana kalau Bapak melihat secara sekilas saja ya. Karena saya pikir tadi sudah lama di Sultra juga, Pak. Tapi tidak apa-apa lah, 2 tahun cukup lah waktunya untuk bisa melihat secara luas ya. Bagaimana menurut Bapak? Iya. Kalau saya lihat kan banyak juga ini universitas yang ada di Sultra ini, kemudian SMA juga sudah ada, kemudian juga kan sudah ada juga yang berprestasi seperti yang saya sampaikan ini. Ada kebetulan itu anaknya Dansat Brimob itu menjadi pengibar bendera di Istana Negara pada saat di Istana Negara pada saat 17 Agustus kemarin ya, Pak ya. Nah, kemudian kan ada juga itu juara bulu tangkis itu. Juara bulu tangkis. Terus ingat loh, ada putra daerah Pak Bahlil loh. Ya toh, di Wakatobi toh. Beliau kan dari Wakatobi toh? Iya. Nah, itu ada banyak juga yang dari anggota DPR, anggota DPD, banyak. Ada yang memimpin perusahaan juga banyak. Itu oleh karena itu mari kita pacu, karena di daerah kita sendiri ini ada potensi gitu. Tidak perlu nyari jauh-jauh. Betul sekali. Jadi ini juga yang akhirnya membuat bahwa kita sebenarnya mampu, tinggal niat dan memang kemauan kita, Pak, untuk bagaimana bisa berubah, memberikan kontribusi bagi daerah ini. Dan yang terakhir, kira-kira Pak, harapan Bapak untuk masyarakat Sultra terkait 2024 nanti untuk tetap menjaga, menciptakan pemilu yang sejuk dan juga damai. Silakan. Ya. Jadi kami mengimbau untuk masyarakat untuk menyambut 2024 ini adalah pesta demokrasi kita,
mari kita persiapkan diri supaya keamanan terjamin, sehingga nanti di tahun 2024 semua pemilu, baik itu pilpres, pileg maupun pilkada, bisa berjalan dengan lancar. Hindari termakan hoak, silakan mengecek berita, silakan mengkonfirmasi lagi berita, sehingga kita tidak menjadi perselisihan antar masyarakat sendiri. Karena kalau sudah masyarakat sendiri itu ada perselisihan, ya dampaknya merugikan sultra. Demikian Mbak Dewi. Oke, baik, terima kasih, luar biasa. Ya, mari seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara untuk sama-sama sadar, sama-sama bijak lah dalam menyambut pesta demokrasi. Tentukan pilihan Anda sesuai hati nurani, dan yakinlah bahwa siapapun nanti yang terpilih itu adalah yang terbaik dari Sulawesi Tenggara. Oke, karena tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara, pemirsa TVRI Sulawesi Tenggara dan juga pemirsa Sultra TV, saya harus pamit dari hadapan Anda. Namun sebelumnya saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kombes Pol Tumpal Damayanus SHMH selaku Kepala Biro Operasi Polda Sulawesi Tenggara. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu langsung dari ruangan beliau. Dan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga tayangan tadi dapat memberi manfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.